Morning Grace pagi ini mengajak kita makin percaya menjadi pribadi yang lebih kuat dan lebih baik dari sebelumnya. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, kami ingin membangun diri yang lebih baik supaya hari-hari kami berbahagia, supaya kami kuat dan tegar menghadapi segala tantangan kehidupan. Terima kasih Tuhan, ke dalam tangan-Mu kami serahkan renungan dan kerinduan kami untuk terus menjadi orang yang lebih baik, lebih kuat, dan lebih percaya lagi. Terpujilah nama Tuhan. Amin. Pagi ini kita hendak belajar untuk menjadi pribadi yang lebih kuat dan lebih baik dari sebelumnya. Apakah Anda dan saya hari ini sudah menjadi orang-orang yang lebih baik dan lebih kuat dari sebelumnya? Dari banding kemarin, hari ini makin kuat, makin tegar. Ayo kita membaca bersama-sama 1 Korintus 10 ayat ke-13. 1 Korintus 10 ayat 13. Pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia, sebab Allah setia dan karena itu Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar sehingga kamu dapat menanggungnya. Pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia. Dan sudah dikasih Tuhan, kekuatan manusia itu akan terus meningkat saudara kalau dia dilatih dengan baik. Seorang atlet pengangkat barbel, dia akan makin hari makin kuat, tapi tidak seketika. Dia harus lewat pelatihan yang bertahap. Dari awalnya dia mengangkat beban yang ringan. Begitu dia berhasil, pelan-pelan meningkat melatih beban yang lebih berat. Lama-lama lebih berat, dan makin lama menjadi kuat. Bisa mengangkat beban yang berat. Itu bukan seketika. Lewat proses pelatihan, lewat pengalaman, dan macam-macam. Yang jelas harus ada pelatih yang baik. Sebab kalau tidak bisa berbahaya mengangkat beban berat. Demikian juga anak-anak kita di dalam studi. Dia makin lama makin mendapat pelajaran lebih sulit. Ketika dia kelas 1 SD, belajar lagi di matematika di kelas 2, lebih sulit. Naik lagi di kelas 4, 5, 6, di SMP, SMA, dan seterusnya. Makin hari mendapatkan pelajaran yang lebih sulit. Soal-soal yang lebih kompleks dan rumit. Namun menjadi lebih baik dan lebih kuat. Karena dilatih dengan cara yang benar. Lewat kurikulum yang baik. Sehingga secara bertahap belajar. Demikianlah juga Tuhan melatih saudara dan saya. Supaya kita mampu lebih hari, lebih kuat, lebih baik. Pencobaan-pencobaan yang kamu alami adalah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia. Jadi di sini kita belajar pertama adalah jangan takut menghadapi pencobaan. Jangan khawatir menghadapi masalah, tantangan, kesulitan hidup. Karena semua orang di dunia ini juga mengalami persoalan-persoalan hidup. Nggak ada orang yang kebal dari persoalan. Nggak ada orang yang tidak mengalami. Mau hamba Tuhan, mau siapapun juga punya persoalan. Jangan takut. Yang kedua, percobaan-percobaan biasa itu makin lama kita akan makin terbiasa, makin terlatih dengan banyak tantangan hidup. Lama-lama kita jadi kuat seperti atlet pengangkat beban berat tadi, seperti anak-anak yang studi yang soalnya makin lama makin berat, makin terbiasa karena terlatih. Jangan takut menghadapi persoalan hidup. Angkat persoalan itu, libatkan Tuhan dalam hidup saudara, Anda akan makin terbiasa dan makin kuat. Dan yang ketiga, ayo justru melalui persoalan-persoalan tadi kita makin setia. Kenapa? Karena Allah setia. Ia tidak akan membiarkan kamu jadi makin percaya, makin yakin. Justru menghadapi banyak tantangan persoalan hidup, tidak makin lemah, tidak capek, tidak putus asa, makin kuat. Karena kita punya keyakinan bahwa Tuhan tidak akan membiarkan kita dicobai melampaui kekuatanmu. Allah bagikan sang pelatih angkat berat tadi tahu seberapa batas kekuatan kita. Nggak mungkin pelatih yang baik itu memberi beban melompat di luar kemampuannya sehingga yang mengangkat beban berat itu atletnya akan celaka. Pelatih beban berat yang baik akan melatih dengan program yang benar sehingga makin lama makin kuat tapi dengan selamat. Demikian juga Allah. Kalau Tuhan izinkan sesuatu kita alami,
Jangan kita lantas putus asa, karena Dia yang melatih kita makin lama makin membuat kita kuat. Allah yang setia, Allah yang tidak akan membiarkan kita sendirian. Yang keempat, saudara, di dalam segala persoalan hidup kita, biarlah kita tetap jaga hati damai. Karena kita punya Allah yang hebat dan setia. Jaga hati tetap damai, tetap tenang. Lakukan segala sesuatu hidup kita di tengah segala persoalan itu dengan tenang. Sehingga keluarga kita mengalami damai Tuhan. Dan bahkan menjadikan hidup kita kesaksian. Bagaimana ya papa dan mama bisa tenang di tengah situasi hidup yang begitu banyak persoalan dan pergumulan. Orang-orang akan melihat kesaksian bagaimana orang percaya bisa tetap tenang dalam menghadapi segala goncangan kehidupan. Itu adalah kesaksian yang luar biasa. Saya pernah melihat sebuah gambar yang indah sekali, yaitu gambar di mana di satu air terjun yang begitu curam ada keluarga burung yang bersarang di tengah-tengah karang yang terjal di antara air terjun yang deras itu. Anda bisa bayangkan burung yang kecil dan keluarganya bersarang di karang dengan air terjun yang begitu deras. Bagaimana burung itu bisa tinggal dengan tenang? Karena mereka terbiasa dengan air terjun yang suaranya keras, yang percikannya dingin, yang betul-betul mengerikan. Selain terbiasa, mereka yakin dengan kekuatan batu karang di mana mereka tinggal. Batu karang itu tidak akan roboh, batu karang itu tidak akan hancur. Karena semuanya itu mereka tinggal tenang, sekeluarga bersarang di situ. Saudara, ini menggambarkan bahwa kalau saudara dan saya mau mengandalkan Tuhan sang batu karang yang teguh, kita pun akan tetap tenang menghadapi badai kehidupan, kesulitan, tantangan hidup. Karena Dia yang menjaga kita lebih kuat dari segala tantangan yang ada di dunia ini. Persoalannya adalah di mana iman kita letakkan. Seberapa besar iman percaya kita. Apakah kita percaya Allah kita Allah yang setia? Mari saudara dikasih Tuhan, hadapi tiap pencobaan, tantangan dengan iman yang besar, dengan cinta yang besar pada Tuhan. Andalkan Dia dan tetap saksikanlah melalui kehidupan Anda dengan hidup yang tetap tenang, damai di tengah persoalan. Tetap bersaksi dengan baik, dengan cara kerja yang baik, yang benar, supaya orang melihat orang-orang percaya di tengah situasi yang sulit, dia tetap tenang, santun, baik, dan menjadi kesaksian hidup yang baik. Apakah saudara dan saya mau menjadi orang-orang yang demikian? Itulah ciri anak-anak Tuhan yang percaya pada Tuhan. Yang lebih hari, makin kuat, makin baik, makin hebat di dalam Tuhan. Tuhan memberkati. Amin. Ya Tuhan, kami serahkan pagi ini dan hari-hari selanjutnya dalam tangan-Mu. Didiklah kami Tuhan. Bentuklah kami dengan segala sesuatu supaya kami makin hari makin kuat, makin baik, dan makin mempersaksikan kasih setia Tuhan. Terima kasih Yesus. Amin.